kita semua. Yang pertama adalah tugas kita untuk memberantas stunting. Jadi Bapak Ibu semua, apalagi ibu ya, pasti tahu persis tentang bagaimana stunting. Stunting ini menjadi PR kita bersama, sehingga setiap minggu Bapak Presiden selalu melakukan evaluasi tentang bagaimana peran kita untuk menurunkan angka stunting khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, karena ibu-ibu ini yang melekat dengan keluarga, ibu-ibu juga yang melahirkan anak, ibu-ibu yang merawat anak, maka saya pikir peran dari BKMT sangat dibutuhkan sekali dalam rangka untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya. PR kedua Bapak Ibu yang menjadi pekerjaan kita bersama adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Papua Barat Daya. Saya kira juga tepat peran dari ibu-ibu BKMT khususnya untuk membantu pemerintah dalam membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Masalah ini adalah masalah seluruh bangsa Indonesia. Nah, kita di Papua Barat Daya, penurunan angka kemiskinan ekstrim menjadi PR besar kita ke depan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang menjadi tugas kami di provinsi adalah bagaimana kita menekan laju inflasi daerah. Ini juga sama Bapak Ibu semua. Setiap hari Senin Pak Mendagri memimpin rapat untuk melakukan rapat evaluasi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya pikir karena inflasi menyangkut juga bagaimana pengembangan ekonomi, maka peran ibu-ibu di BKMT khususnya ini menjadi signifikan sekali dalam rangka untuk terus mengontrol atau menekan laju inflasi di minimal di Provinsi Papua Barat Daya. Yang keempat, tugas kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengembangkan investasi daerah. Nah, saya ingin sekali bahwa di dalam anggota pengurus PUB BKMT Papua Barat Daya ini juga ada banyak pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha wanita yang memang tergabung dalam BKMT. Dan saya pikir dalam rangka untuk mengembangkan investasi daerah, peran dari BKMT juga sangat diharapkan. Makanya kita berharap semua, pesan dari Pak PJ Gubernur, BKMT di Papua Barat Daya harapannya adalah mari lebih membumi. Tidak sebatas kita pengajian, tidak sebatas kita melakukan kegiatan kemana-mana, tapi lebih mengakar ke masyarakat, paling tidak membantu tugas pemerintah daerah untuk mengentaskan hal lain, stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi daerah, dan juga pengembangan investasi. Dan kalau tugas keempat ini bisa dibantu, ini akan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menuju kepada cita-cita provinsi kami, Papua Barat yang cerdas, Papua Barat yang sehat, dan Papua Barat yang produktif. Jadi itu yang kita bersama. Pada saatnya nanti Papua Barat akan memiliki 3 hal penting tadi: Papua Barat yang cerdas, Papua Barat yang sehat, dan Papua Barat yang produktif. Kami pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Papua Barat Daya berikrar. 1. Bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang menuntut kesediaan berkorban, kesungguhan, kerja keras. Organisasi di Badan Kontak Majelis Taklim. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT ini lahir pada tahun 1981, 1 Januari tepat pada saat itu. Mungkin kita sekarang berpikir kalau 1 Januari kayaknya nggak mungkin mendirikan organisasi. Tapi pada tanggal 1 Januari 1981, Ibunda Profesor Dr. Hajat Muni Alawiyah berkeinginan untuk menyatukan majelis-majelis taklim yang pada saat itu ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek dan sekitarnya. Terkumpullah 700 lebih majelis taklim yang ada di sekitaran Jakarta untuk menyatu bersama menjadikan sebuah wadah untuk berkumpul, sehingga majelis taklim yang jumlahnya pada saat itu sudah mulai ribuan tidak terpecah belah atau terpisah-pisah, terkumpul menjadi
dan meluaskan peranannya. Kalau kita berbicara majelis taklim, itu adalah lembaga non formal untuk kita bisa belajar pendalaman Islam, belajar tentang Quran dan hadis dan lain sebagainya. Tapi setelah beranjak atau bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang kita sebut sebagai Badan Kontak Majelis Taklim, peranannya meluas. BKMT ini adalah organisasi berbasis majelis taklim yang independen, sehingga tidak terafiliasi dengan organisasi lainnya ataupun partai politik manapun. Sehingga pada saat sudah memakai kain BKMT, selendang BKMT, ini kita semua menjadi satu, sehingga kita lepaskan jabatannya, dilepaskan, ya, langsung kita berfokus kepada berorganisasi di Badan Kontak Majelis Taklim. Alhamdulillah, insya Allah pada bulan Januari 2024 berarti usianya 43 tahun. Kemarin pada saat 42 tahun kita merayakan acara syukuran memperingati 42 tahun BKMT di Istora Senayan, Jakarta. Karena sudah lebih sekitar 2 tahun kita tidak bisa banyak hal yang dilakukan. Jadi kalau berbicara BKMT, banyak, BKMT rame, ya. Tapi kita harus juga meningkatkan kualitasnya, sehingga pada saat bergabung menjadi anggota dan juga pengurus BKMT, banyak hal-hal yang dapat dilakukan, termasuk pembangunan kapasitas diri kita, capacity building. Lalu ada juga pemberdayaan ekonomi. Nah, ini yang hal-hal ke depan yang harus perlu kita lakukan bersama. Dan dalam 43 tahun insya Allah usianya, mudah-mudahan BKMT juga dapat terus melebarkan sayap, tidak hanya tentunya di kota-kota besar, tapi juga masuk ke pelosok-pelosok. Saya Masya Allah terharu sekali Pak, karena kalau berbicara di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, ini kan dari satu kota ke kota yang lainnya ini cukup jauh, ya. Aksesnya ini tidak semudah kami mungkin yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Jadi saya sangat terharu melihat begitu banyaknya tadi ibu-ibu bersemangat untuk bisa berorganisasi. Mudah-mudahan Bu, ya, selalu semangat dalam bisa memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya yang ada di Papua Barat Daya atau di Sorong ini, tapi juga masuk ke pelosok-pelosok. Insya Allah ini adalah satu hal yang patut kita syukuri, karena majelis taklim adalah aset umat. Majelisnya yang semakin meningkat dalam menyuarakan syiar Islam dan meningkatkan kecerdasan umat. Majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat, bergerak dari kalangan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, majelis taklim adalah lembaga keagamaan yang berdasarkan pada asas Islam. Kepada ibu yang saya hormati, manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki keseimbangan antara kehidupan jasmaniah dan kehidupan rohaniah, keselaratan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan akhirat. Sehubungan dengan itu, majelis taklim harus berkembang seirama dengan meningkatnya tuntutan dan tantangan pembangunan kawasan ini. Berarti kebutuhan akan meningkatkan pemahaman pada pengurus dan pelajar serta mutu dan kemampuan pelayanan semakin diperlukan, sehingga majelis taklim dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam menunjang pembangunan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka musyawarah majelis taklim bersepakat untuk membentuk Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT. Dipimpin oleh almarhumah Ibunda tercinta Ibu Hajah Dr. Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i, tepatnya kerjasama dan